Halo, selamat datang kembali di channel Celestia Rada Plus. Kali ini akan membahas breakdown singkat di serial Symbiosis 4 di episode 8. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka, Kangling sedang pulang ke rumah asalnya. Namun di tengah jalan, perangkat akan merambat, serta gigitan ular yang membuat halusinasi yang tampaknya seperti masa waktu kecil yang menderita. Namun ada cahaya misterius yang tepat arahnya, akhirnya akan merambat cabut dan ibu muncul menyelamatkan adik tersebut. Saat tiba di rumah, Kangling sedang curhat yang dimana tentang Do Yun, seorang dukun pembasmi setan. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya Do Yun belum pernah mengungkapkan nama asli sebenarnya. Bagaimanapun lelaki itu lebih tua dari dirinya sendiri, bahkan sangat kuat sehingga dia kalah. Sejujurnya Kangling juga tidak tahu kalau dia berumur 16 tahun dan mengira dia sudah berstatus nikah. Dan Kangling mengaku bahwa dia menderita halusinasi karena teringat kenangan aneh setelah bertemu dengan dukun itu. Sebenarnya ibu Kangling menyatakan bahwa dia menutup ingatan masa kecilnya. Akhirnya ibu Kangling setuju membantu. Saat latihan, Kangling terlihat lemah dan tak bisa mengenai sasaran, sedangkan singa dengan mudah menjatuhkannya. Ibu Kangling mengatakan bahwa Kangling memiliki mental dalam tubuhnya sehingga Kangling masih lemah. Desain ruangan Kangling sedang meditasi dan dibantu sama ibunya. Ketika ke alam sadar, ibu menyadari hantu jeruk purut ini mencoba menyakiti Kangling. Sepertinya apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang membenci kita? Kangling bilang dia tidak ingat dirinya. Saat ibu Kangling bertanya bagaimana kalian bisa bangun setelah kekuatan kalian pasti lemah, dia bilang dia menjadi kuat karena tidak lama setelah segelnya pecah dan dia menyemprotkan air suci. Dunia kalian akan segera berakhir jika mereka bangun dan menghilang. Semakin aku melihat ini, semakin aku tidak tahu. Pendapat kalian, apakah para dukun ini mencoba untuk memecahkan sesuatu dari segelnya? Tulis di komentar ya. Keesokan paginya, Kangling melanjutkan latihan bersama singa hingga berhasil menjatuhkannya. Bahkan kesempatan yang ditunggu melawan ibunya sendiri, namun sayangnya terhenti di situ. Saat ibu Kangling mengatakan, kau punya kesempatan menyerangku, tapi kau mengacaukannya karena keraguanmu. Kau bilang kau tidak bisa menarik kekuatan sejati. Ibu yang menyarankan agar hatimu selalu tenang seperti danau dan menatap sasaran dengan tepat. Aku kagum melihat sesosok ibu Kangling. Dia menyadari tinggal buruk anaknya. Meskipun kita tahu, pertarungan yang bisa dimenangkan dengan tenang adalah yang paling sering jumpai kalah secara emosional. Jika Anda bertarung dengan tenang dalam pertempuran baru-baru ini dengan Do Yun dan memahami kekuatan lawan, kalian bisa saja mendapatkan pukulan yang efektif, bahkan jika tidak, kalian tidak akan menang. Kita tak punya banyak waktu, kau harus lebih cepat kuat, Kangling. Ada apa dengan percakapan ini? Walaupun tidak ada hal yang terjadi pada ibunya Kangling di episode ini, aku khawatir sesuatu akan terjadi pada ibunya Kangling. Ini bukan sinetron kolosal, jadi tidak akan ada adegan yang seburuk itu, tapi dialog ini luar biasa. Pada malam itu, ibu sedang menasih Kangling yang sedang keluar setelah mendengar suara hantu untuk tidak mengalihkan perhatian dari godaan setan. Sebenarnya bagian ini juga sepertinya kebiasaan buruk pada Kangling. Setiap kali aku merasakan hantu sedang diikuti, aku selalu berlari tanpa melihat ke depan dan ke belakang. Ini mudah dan tidak baik untuk dijebak. Saat Kangling sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara bisikan suara setan. Lalu bangun tempat tidurnya. Jika dilihat dan lebih dekat, sepertinya ada pola muncul yang di ujung pohon. Tengah malam saat keluar rumah, Kangling sedang berjalan-jalan, tetapi teringat kembali muncul sesosok ayah yang sedang berlatih Do Yun dan Kangling yang masih muda. Itu sebabnya Do Yun mengingat sesosok Kangling, tapi dia tidak tahu siapa Kangling. Aku suka memakai adat untuk anak-anak, tapi aku harap mereka bisa ganti baju seperti itu. Sejujurnya aku pikir pakaian shinobi ini akan lebih cocok dengan Do Yun. Saat sadar kembali, Kangling sudah sampai tiba di suatu tempat. Di masa sulit Kangling teringat sesosok ayah yang mengatakan bahwa ini adalah lembah hantu dan misi kali ini adalah melewati di sini. Ketika hantu mengatakan padaku bahwa kau memintaku untuk menyelamatkannya, melihat seperti ini, aku berpikir bahwa Kangling adalah anak yang pemalu. Tapi ini cukup cerita konyol seperti ini. Kalau tidak, trauma akan tetap di pikirannya. Akses masih mudah, tapi ada perbedaan antara Kangling sebelumnya dan sesudahnya. Mungkin karena tidak ada senjata, jadi Kangling yang mudah terkena trauma. Namun ibu Kangling sudah tertolong dan memarahinya. Kangling, kau meninggalkan di hutan. Dan ingat, saat tidak melupakan kesalahan kita. Tapi sekarang giliranku untuk harus mengakhiri ini.
Di tengah berbicara, Kang Lim bertanya, siapa dia? Apakah ada hubungan denganku? Bagian ini rencana mereka. Aku tahu itu akan terungkap nanti. Tapi aku sangat penasaran. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan Kang Lim, itu bukan hanya untuk ibu, tapi juga untuk orang-orang yang membenci setan itu untuk menyakiti kita. Aku pikir aku sudah mengalahkannya, tapi setan ini bangkit kembali. Kang Lim teringat kembali ke masa kecil saat dia bilang setan itu tidak akan bisa hidup. Sepertinya saat itu Do-yeon dan Kang Lim sedang dalam bahaya. Aku menangis sangat keras, tapi aku pikir Kang Lim pandai berakting. Kalau dipikir-pikir, Kang Lim juga masih muda. Lucu sekali menyebutnya Kang Lim kecil. Pada akhirnya ingatan ini masih sakit dan sakit. Saat aku teringat mimpi yang menyakitkan, akhirnya Kang Lim yang bingung nyapu pikir panjang. Ibu Kang Lim dengan tega menyegal pelindung dan langsung serang tepat di hadapannya. Wah, ini sangat keren. Saya suka ini. Pasti sempurna jika ibu Kang Lim menyelesaikan seperti itu. Tapi karakter utama episode ini adalah Kang Lim, benar kan? Situasi mendesak Kang Lim segera menyelamatkan ibu, tapi Kang Lim tidak bisa memecahkan masalah karena dia lemah. Seperti yang dikatakan ibu, Kang Lim harus konsentrasi murni dengan tenang, seperti danau yang tenang. Saat itu aku terlihat bagus dan berhasil dikontrol. Salah satu dari 5 kenangan itu tersegel. Akhirnya Kang Lim berhasil menyelamatkan ibu. Tidak tinggal diam, setan langsung menghantam namun berhasil menangkap teman setianya Garuda. Sejujurnya saat aku gugup karena aku dulu Kang Lim memakai baju besi emas. Nah sekarang aku merasa lega karena penampilan baju tempur baru ditambah lagi senjata baru persis di iklan. Dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di pagi hari ibu menceritakan kejadian sebelum lahir, yang dimana pernah bertemu ayah dan sekumpulan dukun sakti yang mencoba mengalahkan setan. Saat lahir bahwa ayahmu ingin berlatih dengan kuat, padahal Kang Lim nggak mau maksa. Akibat perselisihan, ayah meminta maksa Kang Lim dan dibantu dengan Do-yeon. Kang Lim yang akhirnya mengatakan bahwa ayahnya baik tapi caranya salah. Semua hantu takut pada ayahnya dan memanggil Guido. Ketika aku melihat akhirnya nama marga muncul, jadi aku lebih bingung karena suara mereka sama. Jadi aku yakin ketua dukun tersebut, apakah ketua dukun benar-benar ayahnya Kang Lim? Aku tidak yakin. Kalau ibunya adalah istri selirnya, apa yang terjadi? Ternyata Kang Lim mengikuti nama belakang ibunya. Aku merasa nama marga Guido ini adalah nama panggilnya lebih kuat dan nama asli mungkin berbeda. Setelah mendengar cerita sebenarnya, Kang Lim bermain teman setianya yaitu Garuda. Lalu diakhiri muncul pola di lengan ibunya Kang Lim. Itulah pembahasan breakdown di episode 8. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.